Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan diare? Diare adalah tinja yang lunak atau cair sebagai 3 kali atau lebih dalam satu hari. Berdasarkan hal tersebut, secara praktis diare pada anak balita biasa didefinisikan sebagai meningkatnya frekuensi buang air besar 3 kali atau lebih. Tinja konsistensinya menjadi lebih lunak dari biasanya, sehingga hal itu dianggap tidak normal oleh ibunya. Secara klinik, diare dibedakan menjadi 3 macam, yaitu diare cair akut, disentri, dan diare persistensi. Wahyudi 2009. Pendapat lain tentang diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah padat. Kandungan air lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Sedangkan menurut Hendrawanto 2002 dalam Sipahutar 2008, diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cairan dan atau setengah cairan. Dengan demikian, kandungan air pada tinja lebih banyak dari keadaan normal, yakni 100-200 ml sekali defekasi. Adapun etiologi, tingginya angka kematian akibat diare tersebut masih disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kesehatan lingkungan yang belum memadai, keadaan gizi yang belum memuaskan, kepadatan penduduk, sosial, ekonomi maupun pendidikan, atau pengetahuan dan perilaku masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyakit diare ini. Depkes Republik Indonesia 2003. Menurut Mansur dan kawan-kawan 2003, penyebab diare dapat dibagi dalam beberapa faktor. Yang pertama, diare akut, yaitu disebabkan oleh virus, dapat terjadi karena rotavirus, adenovirus, norovirus. Pada parasit dapat terjadi karena protozoa, Giardia, Lambdia, Anthemoeba, Histolica hominis, Isosporase, cacing 1 Lumbricoides, Duodenale, N.A. mecarinus, dan bakteri. Yang kedua, diare kronik. Umumnya diare kronik dapat dikelompokkan dalam 6 kategori patogenesis terjadinya. Yang pertama, diare osmotik, kedua diare sekretak, ketiga diare karena gangguan molalitas, keempat diare inflamatorik, yang kelima malabsorpsi, yang keenam infeksi kronik. Adapun patofisiologi diare yang merupakan dampak dari timbulnya diare adalah yang pertama, gangguan osmolitik akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan ini akan merangsang usus mengeluarkannya sehingga timbul diare. Yang kedua, gangguan sekresi akibat rangsangan tertentu, misalnya oleh toksin. Pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, dan selanjutnya diare timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Yang ketiga, gangguan molalitas usus. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan, sehingga timbul diare. Sebaliknya, bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan diare. Selanjutnya, manifestasi klinis diare. Yang pertama, diare akut. A. Akan hilang dalam waktu 72 jam dari onset. B. Onset yang tak terduga dari buang air besar encer, gas-gas dalam perut, terasa tidak enak atau nyeri perut. C. Nyeri pada kuadran kanan bawah disertai kram dan bunyi pada perut. D. Demam. Yang kedua, diare kronik. A. Serangan lebih sering selama 2-3 periode yang lebih panjang. B. Penurunan BB dan nafsu makan. C. Demam indikasi terjadi infeksi. D. Dehidrasi tanda-tandanya hipotensi, lakikardia, denyut lemah. Berikutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan tinja, makroskopis dan mikroskopis. B. pH dan kadar gula dalam tinja. C. Biarkan resistensi feses atau colok debur. Yang kedua, analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa atau pernafasan terus maut. 3. Pemeriksaan kadar ureum dan kreatinum untuk mengetahui faal ginjal. 4. Pemeriksaan elektrolit, terutama kadar Na, K, kalsium, dan fosfat. Adapun diagnosa keperawatannya, diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal. Berikut asuhan keperawatan diare.
Diagnosa keperawatan, diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal. Tujuan SLKI-nya eliminasi fekal, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik, peristaltik usus membaik. Intervensi, psikinya manajemen diare. Observasi, identifikasi penyebab diare, monitor jumlah pengeluaran diare. Terapeutik, berikan asupan cairan oral. Edukasi, anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Kolaborasi pemberian obat pengeras feses. Rasional, untuk mengetahui penyebab diare, untuk mengetahui jumlah keluarnya diare, untuk mengurangi dehidrasi agar tidak terulangnya diare, dan untuk mengeraskan feses.